Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita berjumpa lagi dengan channel dakwah Al-Ma'un. Mudah-mudahan antum semua senantiasa dilindungi oleh Allah, senantiasa dalam rahmat Allah, berikan kesehatan, kekuatan iman, sehingga kita bisa meniti jalan kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in hingga umat-umat beliau yang taat kepada beliau sampai hari kiamat. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Al-Quran ini adalah salah satu kitab, salah satu mukjizat dari Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada umat-umat beliau untuk dipegang, untuk dibaca, untuk ditadaburi, untuk dipahami kandungannya, dan untuk diamalkan segala isinya. Maka dari itu fadilah-fadilah yang besar sudah menunggu bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Salah satu indikasi dari keimanan seorang hamba kepada Al-Quran ini adalah membaca dengan sebenar-benarnya membaca, seperti firman Allah dalam Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang diberikan Al-Quran, dia mau membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Yang panjang dibaca panjang, yang dengung dibaca dengung. Yani haqqa tilawatih atau waratilil Qur'ana tartilah. Ini kesepakatan para ulama. Itulah orang-orang yang beriman. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Al-Quran ini sudah paten. Jadi Al-Quran ini mengandung berbagai fadilah. Bahkan satu hurufnya Allah menjanjikan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah memberikan jaminan orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka dari itu saya ajak saya dan antum semua, mari kita senantiasa belajar membaca Al-Quran. Dan permasalahan-permasalahan ilmu Al-Quran dalam bidang membacanya, yang pertama adalah kita harus paham atau kita mengenal dulu. Yang pertama adalah ma'rifatu makhorijil huruf, jadi pengenalan makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf. Seperti dalam kitab Jazariyah, matan Jazariyah, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla suru'i awalan ayya'lam makhorijal hurufi wassifati. Jadi ini yang pertama, kita harus belajar mengenal ma'rifatu makhorijal huruf. Jadi mengenal tentang tempat keluarnya huruf. Setelah itu ma'rifatu sifatiha, mengenal sifat-sifatnya. Ini sudah masyhur dalam kitab Matan Jazariyah bahwa makhraj ini terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama al-jauf, al-lisan, al-halqi, syafatain, dan al-khoisum. Ini kita harus mengenal
Kalau tidak mengenal, kita tidak akan bisa membaca dengan baik. Terus sifat juga demikian, kita harus mengenal mana yang sifat berlawanan, mana yang sifat tidak berlawanan. Kita harus mengenal. Itu yang pertama, langkah-langkah kita untuk belajar Al-Quran dengan baik. Yang ketiga adalah ma'rifatu ma yatajaddadu laha bisababit tarkibi minal ahkam. Jadi mengenal hukum-hukum yang muncul bagi huruf dengan sebab tarkib atau susunan huruf dengan huruf lainnya. Ada nun sukun bertemu mim, ada nun sukun bertemu ba, ada nun sukun bertemu huruf-huruf yang lain. Ini bagaimana hukumnya kita harus juga mengenal. Yang keempat adalah riyadatul lisani wa kasratut tikror, latihan lidah dan banyak mengulang. Ini. Dan salah satu konsep belajar Al-Quran dengan baik adalah metode talaki. Jadi kita harus berjumpa, bertatapan langsung dengan guru. Bagaimana huruf ha, bagaimana huruf kho, bagaimana cara melafadzkannya, kita harus kenal. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita pakai Bismillah. Ini ada sifat sin, yakni sifat sopir, ada sifat hamas, ada sifat rohwah. Ini harus kita tunaikan. Kalau kita tidak tunaikan Bismillah, ada terputusnya. Ini juga termasuk lahan. Lahan itu adalah kesalahan. Kesalahan, di mana kesalahan ini bagi dua ulama. Yang pertama, lahan jali. Lahan jali ini kesalahan yang bisa merubah makna. Yang kedua adalah lahan kofi. Lahan kofi ini kesalahan yang tersembunyi. Jadi kesalahan-kesalahan yang dipahami oleh orang-orang yang belajar tajwid. Maka dari itu sahabat Al-Quran dimanapun berada, Allah sudah janjikan yang terbaik buat orang-orang yang belajar Al-Quran. Mari kita gapai predikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita belajar langsung kepada guru kita belajar dengan sabar, insya Allah dengan kesabaran dan niat yang kuat untuk belajar. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak menilai hasilnya, hasilnya di tangan Allah. Allah lah yang nanti menentukan, memahamkan kita. Maka dari kita ikhtiar, kita belajar terus. Masalah hasil akhir itu Allah yang menentukan. Kita tidak wajib mahir. Mahir itu bonusnya orang-orang yang istiqomah dalam belajar. Untuk kita, yang penting kita belajar, dan belajar. Insya Allah kalau kita disibukkan dengan Al-Quran, kita disibukkan dengan belajar, ini adalah jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang terakhir, motivasi bukan buat saya dan antum sekalian, bahwasanya Al-Quran ini akan mendatangkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Seperti janji Rasulullah SAW, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang memberi syafaat bagi para pembacanya. Maka dari itu di saat nanti kita ini bingung mencari pertolongan, saat nanti di yaumil akhir nanti kita mencari pertolongan sangat berat, insya Allah kalau kita istiqomah dalam baca Al-Quran, Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Karena nanti syafaat ini ada dua. Yang pertama syafaat dari Rasulullah SAW, yang kedua adalah syafaat dari Al-Quran, dari serta amalan kita. Baiklah sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri, saya ajak diri saya dan diri panjenengan, mari kita ikhlaskan amal kita. Kita ikhlaskan amal kita perdekat interaksi dengan Al-Quran, kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi sahabat kita di dunia dan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, kita menanti. Kita terus bermohon kepada Allah untuk dibimbing oleh Allah per detik, per jam, per hari. Kita mohon pada Allah agar dimudahkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.